Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Pak pelajaran IPS hari ini pagi ini ya. Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Silakan Gatan, pimpin teman-temannya ketua kelas berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Gatan. Semoga kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam belajar hari ini. Jadi yang hari ini tidak hadir siapa? Absennya? Nihil, Pak. Nihil ya, alhamdulillah bagus ya. Anak-anak kelas 81 pintar, jadi hadir semua. Jadi hari ini kita belajar lanjutan dari materi IPS yaitu tentang mobilitas sosial, yaitu saluran mobilitas sosial. Tapi sebelum masuk ke materi ini, Pak minta siapa yang bisa mengingat materi minggu kemarin? Ayo, silakan siapa? Bisa ingat minggu kemarin? Secara garis besar aja ya. Zahra ya. Zahra silakan. Secara garis besar aja Zahra ya. Ya, agak cepat Zahra. Kemarin membahas tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas. Faktor pendorong adanya faktor struktural individu, faktor penghambat mobilitas, kemiskinan, perbedaan kepentingan, gender serta diskriminasi. Itu materi minggu kemarin, Pak. Ya, terima kasih. Bagus, pintar sekali ya Zahra ya. Jadi faktor minggu kemarin mempelajari tentang faktor pendorong dan penghambat. Nah, minggu ini kita tentang mobilitas sosial. Jadi nanti setelah kalian belajar materi ini, kalian dapat tujuan pembelajarannya, kalian dapat mengidentifikasi dan menganalisis saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, ya. Jadi untuk lebih menjelaskan, Pak akan menjelaskan melalui tayangan PowerPoint ya, PPT. Silakan kalian lihat. Kalau memang yang nggak bisa, kalian lihat di WA Group. Pak sudah share ya. Silakan. Ya, jadi materi minggu ini tentang mobilitas sosial, yaitu saluran-saluran mobilitas. Jadi yang pertama itu saluran mobilitas itu ada macam-macamnya ya. Yang pertama itu dari pendidikan, yang kedua keluarga, yang ketiga keagamaan, yang keempat militer kepolisian, yang kelima politik dan ekonomi ya. Itu yang akan kita bahas minggu ini ya. Jadi untuk kalian lebih memahaminya, kalian akan mengerjakan soal-soal di LKPD, diskusi. Nanti soal-soal itu Pak bagi ya. Pak bagi di WA Group. Silakan kalian berdiskusi, cari soal-soal itu di internet, di buku-buku paket, buku IPS. Silakan. Nama-nama kelompok sudah Pak bagi juga ya. Silakan diskusi dulu. Pak kasih waktu 15 menit. Nanti kita kembali lagi ke Zoom ini untuk presentasi kelompok. Silakan, mulai dari sekarang. Pak bagi ya. Udah silakan. Ya, waktu sudah habis anak-anak. Kita kembali lagi ke Zoom meeting. Jadi hari ini presentasi ya. Ada 3 kelompok sudah Pak bagi tadi di WA Group ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang untuk kelompok 1. Siapa yang bisa perwakilan dari kelompok 1? Saya, Pak. Ya, Sherly ya. Silakan Sherly. Kuat-kuat suaranya Sherly ya. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Berdasarkan gambar-gambar di LKPD, pasangan gambar dan deskripsi yang sesuai masalah materi tentang saluran-saluran mobilitas yaitu yang pertama deskripsi tabel nomor 1 saluran pendidikan adalah yang sesuai adalah gambar B, sedangkan deskripsi tabel nomor 2 saluran mobilitas keluarga adalah gambar A. Pengertian saluran mobilitas sosial lembaga pendidikan adalah saluran yang konkret untuk meningkatkan status sosial dan dari Silakan. mohon titik dan sarannya. Ya, itulah bagus sekali ya. Itulah hasil diskusi kelompok 1, yaitu tentang gambar nomor 1 dan nomor 2 tadi. Dia mengatakan bahwa itu adalah saluran-saluran yang ada. Bagus sekali ya. Kita aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2, perwakilannya siapa yang bisa mewakili kelompok 2? Kelompok 2? Ya. Ya, itu kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan perwakilan kelompok 2. Silakan. Siapa? Zaki ya. Nah, silakan kuat-kuat Zaki ya. Hasil diskusi kelompok 2. Silakan. Ini jawaban hasil diskusi kelompok 2. 1. Berdasarkan gambar-gambar di LKPD,
dengan gambar dan deskripsi yang sesuai masalah materi tentang saluran-saluran mobilitas, yaitu deskripsi tabel nomor 3 saluran lembaga militer dan kepolisian adalah yang sesuai adalah gambar F, sedangkan deskripsi tabel nomor 4 saluran mobilitas sosial lembaga ekonomi adalah gambar E. Ya. Itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 2 kita hapus tuh, Nak. Untuk kelompok 2 bagus sekali ya jawaban dari kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kan 3 kelompok. Kelompok 3 silakan. Siapa perwakilannya? Kelompok 3? Silakan. Ya, silakan. Alia Zahra ya, Alia Zahra, silakan. Kuat Zahra ya. Berdasarkan gambar-gambar di LKPD, pasangan gambar dan deskripsi yang sesuai masalah materi tentang saluran-saluran mobilitas, yaitu deskripsi tabel nomor 5 saluran lembaga politik adalah yang sesuai adalah gambar D. Sedangkan deskripsi tabel nomor 6 saluran mobilitas sosial lembaga keagamaan adalah gambar C. Pengertian saluran mobilitas sosial lembaga politik adalah banyak contoh individu yang berhasil meraih status sosial yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Ya, terima kasih, bagus sekali jawaban dari kelompok 3 ya. Pak kasih aplaus ya, 2 jari. Jadi itulah diskusi tentang saluran-saluran mobilitas sosial ya. Jadi kesimpulannya, siapa yang bisa narik kesimpulan hari ini pembelajaran kita tentang saluran-saluran mobilitas? Tempat ia sedang berkarya, sebagai contohnya misalkan bagi seorang politikus ia dapat melakukan mobilitas sosial melalui lembaga politikusnya yang dia ikuti dan masih banyak contoh lain, Pak. Ya, itulah ya. Jadi itulah saluran-saluran mobilitas. Kita sebagai pelajar itu mobilitas juga saluran. Jadi kita sebagai pelajar salurannya adalah sekolah, belajar dengan baik. Pak sebagai guru saluran mobilitas itu sekolah. Pak ngajar, memberikan ilmu kalian dengan baik ya. Nah, untuk refleksi hari ini bagaimana pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa mewakili teman-temannya? Sherly, gimana pembelajaran hari ini? Oh iya, Datan, silakan. Refleksinya. Refleksi pagi ini sangat menyenangkan. Ya, bagus ya. Menyenangkan karena kita belajar daring, biarpun dalam daring ini kita tetap semangat, tetap menyenangkan ya. Jadi itulah pembelajaran anak-anak pada pagi hari ini ya. Jadi untuk tugas minggu depan Pak kasih proyek itu membuat clipping tentang saluran-saluran mobilitas. Kalian buat clipping, nanti foto hasilnya kirimkan ke Google Classroom kita ya. Kirimkan tugasnya. Nah, untuk minggu depan, materi minggu depan adalah tentang dampak positif dan negatif mobilitas sosial. Silakan baca halaman 97 di buku cetak ya, atau kalian di internet baca-baca, silakan ya. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Airi dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pak Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.